Itu pun bangga. Makanya aku bilang Oten ini si bau yang bangga gitu loh. Udah bau, berbangga-banggaan dia dengan kebauannya. Oh, kalau nggak bisanya bang, dibikin perlombaan, lomba-lomba bau. Ya kan sesama Oten, siapa paling bau? Seneng kali Oten ini, kotor-kotor yang bau-bau. Kan percis kan seperti apa? Seperti jin ya. Yang ya kalau kita belajar tentang jin kan, tentang syaiton suka tempat yang bau-bau kan. Oten itu. Nyanyi lagi bang. Ya sabar bang. Oh iya. Ntar ya teman-teman ya. Nah, ntar kita pindah dulu. AC-nya mau dicuci pula. Ya, silakan. Adik-adik Oten yang mau bergabung silakan. Yang mau berdiskusi ke Babang Farouk silakan. Ntar ya ada Sebu nih mana ini. Aduh. Sebu selamat bergabung. Iya, assalamualaikum Bang Farouk. Apa kabar? Waalaikumsalam. Oh perempuan. Alhamdulillah sehat kakak. Silakan kak Sebu. Gini Bang Farouk, aku mau nanya nih. Tadi malam kan aku naik ke Komalnya Oten. Waalaikumsalam Bang Ade. Iya. Iya ta. Terus katanya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Setelah itu Tuhannya istirahat. Masa Tuhan kan istirahat, aneh juga tuh. Terus kata dia gini, setelah itu Tuhannya istirahat. Jadi manusia-manusia selanjutnya itu ibu bapaknya lah yang ciptakan. Karena aku nanya sama dia, terus kalau ibu bapaknya yang ciptakan, waktu dalam perut itu siapa yang kasih kuping, apa segala macem lah. Terus siapa tuh yang kasih roh, apa neneknya? Nah, aku bilang gitu sama si Oten. Terus pantas aja, benar nggak ya kalau misalkan aku salah diralat ya Bang Farouk ya? Pantas aja di Bible itu kalau nggak salah, Tuhan Yesus itu waktu manggul-manggul kayu salibnya itu dia istirahat gitu, benar nggak? Iya, dia nggak menuntaskan pemikulan salib. Tapi dia butuh istirahat. Bagaimana itu ceritanya itu? Bagaimana ceritanya itu Bang Farouk? Dalam Markus 4:38 lagi, kan Tuhannya istirahat juga di perahu tidur. Kok bisa nggak masuk akal gitu ya Bang Farouk ya? Coba itu logik. Kayaknya ini LCD Oten bukan cuma retak Bang Farouk, hancur. Iya, jadi makanya gini, definisi maha kuasa di kita Islam sama mereka berbeda. Kalau maha kuasa itu kan mutlak gitu loh. Apapun bisa dilakukannya dan siapapun tidak bisa mengintervensi kekuasaannya kan gitu. Kalau Oten enggak. Definisi maha kuasa bagi mereka itu ya meskipun Tuhannya tidur tetap maha kuasa. Enggak kan aneh kok Tuhan butuh tidur. Makanya Tuhan butuh istirahat. Ketika kakak diskusi sama mereka, ya kakak jangan baper. Anggap aja kakak sedang menghadapi ODGJ. Aku mikir gini loh Bang Farouk ya. Kok ini Tuhan kerja 6 hari, entar abis itu istirahat. Kok macam kuli bangunan ya Bang Farouk? Kok beda-beda tipis gitu loh. Iya, Tuhan kelaparan lagi dalam kitab Matius kan. Udah gitu, bagi mereka bawa Al-Quran. Iya, bagi mereka begini. Mereka tidak peduli seperti apa kondisi Tuhannya. Yang penting sosok yang mereka tuhankan itu siap menjadi tumbal untuk menanggung semua dosa-dosa mereka, menanggung semua perbuatan mereka. Sementara di sisi lain mereka bebas berbuat apapun.
gitu loh. Mereka ya sementara di sisi yang lainnya mereka itu meminta kepastian masuk surga meskipun tanpa ada aturan bagi mereka. Intinya gini, kakak Sebu aja, kakak kalau mau jadi tumbal bagi mereka, Tuhan kakak begini. Kalau mau kakak menggantikan mereka, menggantikan penderitaan mereka, menggantikan dosa mereka, udah Tuhan kakak gampang. Wah, tapi ditumbalin aku. Nggak mau lah. Ya memang mereka kan butuh tumbal, bukan butuh Tuhan kan. Mereka butuhkan tumbal yang mereka butuhkan. Ya ampun. Makanya saya bilang ngadapin mereka itu jangan kita berupaya mewaraskan akal kita ketika kita menghadapi orang yang tidak waras. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Popai. Ada lagi kakak Sebu bergantian kakak? Udah gitu aja Bang Faruk, makasih ya. Ya makasih Kak Sebu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Popai. Respect kali aku dengan abang Bang. Kadang-kadang aku nonton dari atas buat ketawa aku. Keras sekali abang. Untuk menyadari yang video DKJ ini. Tapi lah Bang, secara logika aja. Kadang-kadang nggak masuk di akal dengan saya. Begini Bang. Terkadang saya ada juga naik. Saya tidak mau bahas Alkitab. Tapi saya membahas syarat apa pernikahan kalian bisa sah. Dari mana? Apa yang bisa kalian tunjukkan dari pernikahan kalian itu supaya halal tidak dinyatakan haram? Ada nggak aturan pernikahan mereka tuh Bang? Nggak ada. Ritual ya. Jadi ketika mereka nanti berhubungan intim kemudian hasilnya anaknya tuh dinyatakan apa tuh? Ya karena gini aja Bang, gini aja. Kalau memang ada aturan dan ketentuan ya, yang namanya Kristen di penjuru dunia manapun harusnya kan ritual pernikahannya sama kan? Jika memang ada ketentuan dalam Bible-nya kan, sama halnya seperti Islam. Rukun nikah dalam Islam di seluruh dunia manapun sama semua. Mau di Kongo, mau di Afrika, mau di Amsterdam, mau di Belanda, sama semua gitu loh. Kalau mereka kan berbeda-beda gitu loh. Itu buktinya bahwasanya rukun mereka atau sakramen mereka itu hanya buatan manusia. Sementara dalam Markus 7 nomor 7 dikatakan, percuma kau beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang kau sampaikan itu berasal dari manusia. Sementara Yahudi di dalam kitab Ulangan itu, ritual perkawinan mereka itu ada. Ya salah satunya dengan minyak narwastu, dibasuh kaki si pengantin laki-laki dan si pengantin laki-laki dan kepala si pengantin laki-laki dengan minyak narwastu oleh pengantin wanita. Ya dari ritual-ritual mereka memiliki ritual. Makanya Yahudi di sudut bumi manapun ritual perkawinan pernikahan mereka itu sama, nggak ada yang beda-beda. Gitu loh. Jadi kalau setelah mereka nikah kayak yang Kristen ini berhubungan intim itu gimana tuh? Kalau kita kan mandi junub ada, kan begitu kan? Jadi nggak ada. Kan dalam kitab Efesus sudah dikatakan nggak ada lagi hukum yang berlaku gitu loh. Bahkan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Cukup dengan beriman, percaya dengan mati Yesus menembus dosa manusia, mereka itu sudah diselamatkan. Berarti hasilnya tuh halal ke haram itu aja. Kalau kita masukkan ke dalam akidah Islam, ya haram. Itu dah. Saya mau tahu itu aja Bang. Assalamualaikum Bang. Bang. Waalaikumsalam Bang Pojok. Sukses terus ya. Siap Bang Popai ya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Pojok. Sehat Bang Faruk. Ya cuma tanya. Alhamdulillah sehat Bang. Semoga kita sehat selalu Bang Faruk. Amin. Terutama Bang Faruk ya. Sukses selalu mengajarkan anak di musola. Amin. Ya udah gitu aja Bang Faruk, minyak aja. Iya siap Bang Pojok. Makasih banyak Bang ya. Waalaikumsalam. Ya. Nanti kalau musola selamat pagi Bang Faruk. Selamat pagi. Kasih tahu ya. Siap.
Ya Bang Pojok. Ya ini sedikit info teman-teman ya. Bang Pojok Kulon ini memilih toko sepatu teman-teman. Beliau jual. Udah Bang Faruk. Udah. Keren. Teman-teman yang nanti silakan. Udah Bang. Turunnya naik. Makasih banyak Bang ya. Sehat-sehat, sukses selalu. Amin. Laris Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, halo Bang Faruk, selamat pagi. Ya, siapa yang ngomong ini? Ya, Sapu Langit. Oh iya, Iklan Kristen Sapu Langit. Oh, puji Tuhan masih Kristen ini Faruk. Sabar dulu Dinda ya, saya sapa dulu Hendra ya. Ya. Hendra, selamat bergabung Islam Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hendra. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang. Cepat-cepat Bang, nanti dikit lah. Aku cuma pengen ini aja, pengen dengar suara Bang Faruk nyanyi kayak kemarin aja. Iya, nanti Bang. Biasanya Bang Faruk kalau nyanyi itu kalau sudah rame pemberkatan Bang. Kalau udah banyak nanti jemaat minta diberkati, nah itu nyanyinya. Jadi untuk menghadirkan hikmat dalam pemberkatan itu baru Bang Faruk nyanyi gitu loh. Karena di situ ada undangan hikmat ketika Bang Faruk itu menyanyikan lirik siki-siki raba-raba. Itu dia. Itu menunjukkan hikmat gitu loh Bang. Tapi karena belum ada pemberkatan, belum ramai pemberkatan, maka lagu untuk pemberkatan disimpan dulu Bang. Nah, Bang Indra, Ya. cepet Bang, digigit kok nanti Bang. Coba Bang, tanya mau apa Bang? Sapu Langit udah nggak sabar lagi tuh. Gak apa Bang. Bang Faruk, aku mau dengar sebentar di sini. Itu Sapu Langit itu. Oh, ini baterai saya sudah mau habis ini. No, makanya udah bilang sama Hendra nih. Oke, diskusi kita di Indah Sapu. Oke, diskusi kita. Apa yang mau kita diskusikan? Abang sampaikan dulu aturannya di Indah ya, biar kooperatif diskusinya di Indah ya. Yang pertama, Ya. Indah Sapu kalau mau bertanya, ya, dan kita saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Tapi kalau Dinda belum mampu untuk on cam atau tidak mau untuk on cam, ya, Dinda dua punya pilihan. Pilihan pertama kita kaji temanya. Pilihan kedua, Dinda boleh bertanya. Tapi karena tidak on cam, setelah bertanya silakan turun Dinda. Pilih mana Dinda? Saya kan ini kan tidak bisa on cam. Nah, Ya. Terserah. Saya mau pilih apa temanya, terserah. oh tema aja kita kaji ya. Oke, silakan. Yesus berdoa kepada siapa? Ya, tema ini kita angkat. Kita mulai Yesus. dari Lukas. Ya, dalil dari tema ini kita mulai dari kitab Lukas 6 nomor 12 Dinda ya. Lukas 6 nomor 12. Ayatnya Dimana di berbunyi. situ dikatakan, bentar Dinda ya. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan malam-malaman dia berdoa kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, kepada siapa Yesus ini berdoa? Bukankah di situ sudah terangkan Yesus berdoa kepada Allah? Oke, kepada Allah. Berarti ketika Yesus berdoa, dia bukan Allah kan? Iya. Nah, karena tidak mungkin Allah berdoa kepada Allah. Nah, dan karena dia bukan Allah, dia pun juga bukan Bapa dan juga bukan Tuhan kan? Oke, biar saya tanggapi narasinya ya. Begini, memang Yesus Kristus itu datang ke dunia itu sebagai manusia yang utuh, seutuhnya ya. Dicatat ya Bang Faruk ya. Manusia, Yesus datang ke dunia manusia yang seutuhnya. Ya. Tapi ketika Yesus datang sebagai manusia seutuhnya, apa yang dikatakan? Akulah jalan kebenaran yang hidup. Oke. Apakah itu bukan sudah membuktikan bahwa dia Allah? Tuhan. Kok jadi belok kiri kah? Barusan kau bilang Yesus itu manusia seutuhnya. Lalu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukankah itu berarti dia Allah? Begini Satu detik udah berubah pernyataan.
benar. Yesus datang ke dunia ini manusia seutuhnya. Seutuhnya, oke. Tapi dia juga berkata, akulah jalan kebenaran yang hidup. Sekarang saya tanya, kalau kebenaran itu Allah apa enggak? Sekarang gini. Enggak, saya tanya, kebenaran itu Allah apa enggak? Ini ayatnya ya. Nih, Yohanes sekali kok. Enggak, jawab dulu Bang Faruk. Kebenaran itu Allah apa enggak? Nih. Kalau pertanyaanmu itu kutanggapi, dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, Tuhanmu itu pun penyesat, bukan kebenaran. Penyesat dia. Dan enggak aja kau. Pertanyaan saya sederhana. Kebenaran itu Allah apa enggak? Nih. Allah itu kebenaran apa enggak? Ini, jangan disocok lagi gitu Dinda. Kita pakai data aja. Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus kepada inilah maksudnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat ini maksudmu tadi? Oke. Ya benar. Nah, di sini Yesus mengatakan dia adalah jalan. Benar kan? Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya jalan, ya, tidak ada seorang pun yang datang Dan kepada kebenaran. Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa ini siapa? Dan kebenaran. Iya, Bapak di sini siapa? Yesus jalan. Bapak itu ini Allah. jalan. Iya, Bapak itu Allah. Berarti Allah adalah jalan menuju Allah gitu. Berapa Allah di sini? Bapak itu Allah. Iya, Yesus ini. Akulah di sini lah kan Yesus. Yesus ini Allah juga. Ketika berkata ini. Iya. Sapu. Oh, sapu. Sapu, Iya. jangan terberak dulu lah kau. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ya. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Nah, Ya. Bapak di sini kan Allah. Oke. Akulah Apakah di sini itu kurang jelas lagi? Ayatnya. Iya. Kan kau bilang ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 6 ini, dia adalah Allah. Kan gitu kan kau bilang tadi. Berarti Allah adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Allah. Gitu. Iya benar. Oke, ada berapa Allah di sini? Benar. Ada berapa Sekarang Allah? yang memberikan jalan kebenaran Allah apa enggak? Dinda, ya. Yang memberikan jalan kebenaran. Saya tanya, yang memberikan jalan kebenaran Allah apa enggak? Seluruh para nabi memberitakan jalan kebenaran. Kalau kau paksakan di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu, Yesus itu pun juga adalah Allah, berarti Allahmu banyak. Allah adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Allah. Iya. Oh, berarti Allahnya banyak. Allahnya banyak, lebih dari satu. Kamu bisa memahami bahasa kata nggak sih, Faruk? Kau yang nggak bisa memahami bahasa kata. Sekarang begini, kan itu kan sudah jelas terang. Akulah jalan kebenaran yang. Aduh, udah habis lagi baterainya di rumah, mati nih Faruk. Kelamaan sih tadi ngangkatnya. Gimana nanti? Tunggu dulu ya, nanti saya naik lagi ya Bang Faruk ya. Pakai bantuan Roh Kudus, kuat itu. Jangan gemetar nanti ya. Oke? Iya, pakai bantuan Roh Kudus, Dinda. Ini sudah mau mati nih. Berarti nggak bisa apa-apanya Roh Kudusmu. Akan kau. Oten. Adili. Halo Bang Faruk. Oh, masih ada yang naik. Iya, siap. Terus. Siap Bang Indra. Iya. Halo, Adili, selamat bergabung Adili.
Assalamualaikum abang. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang Aidini. Izin menyapa aja bang. Ya, izin menyapa aja bang. Salam sehat selalu. Siap-siap abangku. Lanjutkan perjuanganmu abangku. Ada lagi Bang Adili? Adili? Sudah selesai abangku. Ya. Izin menyapa aja bang. Ya, izin menyapa aja bang. Dulu Bang ya. Iya. Assalamualaikum.